Saya doakan halo, apa kabar Sobat Indie? Semoga Anda sehat selalu di musim pandemi Corona yang belum juga berakhir ini. Sekitar 2 minggu yang lalu, saya menggunakan mobil Mitsubishi Eclipse Cross ini untuk pulang kampung ke Jawa Timur dengan menempuh jarak sekitar 3.000 km. Apa yang saya rasakan? Mobil ini sangat nyaman, mesinnya powerful, fun to drive, memiliki fitur keamanan dan kenyamanan yang cukup lengkap, kabinnya lega, serta modelnya yang keren. Mobil ini memenuhi sejumlah persyaratan untuk menjadi sebuah mobil favorit di Indonesia. Namun faktanya, sejak diluncurkan pada akhir 2019 lalu, mobil ini jarang kita temukan di jalan raya. Artinya apa? Penjualan dari mobil ini kurang bagus. Lalu kenapa? Mungkin Anda akan sepakat bahwa Mitsubishi Eclipse Cross ini adalah sebuah mobil crossover atau medium SUV yang sangat cantik, sangat gagah. Ini sudah menggunakan desain dynamic seal-nya Mitsubishi. Nah, ini dengan ada double grill di sini, warna chrome sama lampunya juga sudah keren. Ini proyektor LED, dan di sini juga ada DRL yang cantik. Selain sudah menggunakan LED proyektor, juga sudah auto serta automatic high beam. Nah, yang bawah ini adalah lampu sein dan fog lamp. Namun untuk fog lamp dan lampu sein ini masih menggunakan bohlam biasa. Di sini juga ada 4 titik sensor di depan yang akan menjaga mobil dari benturan atau memperingatkan mobil dari benturan. Dan saya tidak akan mendeskripsikan terlalu banyak karena Anda bisa melihat sendiri tampang dari mobil ini. Dan ini kap mesinnya terlihat besar, artinya di dalam ini atau di balik kap mesin ini tertanam sebuah mesin yang cukup powerful. Kita lihat langsung saja seperti apa mesinnya. Kita buka. Ini kap mesinnya cukup berat, bisa untuk olahraga pagi, memperkuat lengan. Ruangan mesinnya cukup lebar, cukup luas sebenarnya, tapi ini tertata rapi. Dan ini adalah mesin MIVEX 1500 cc dengan turbo. Powernya 148 horsepower atau 150 PS dan torsi 2500 Nm pada 2000 hingga 3500 rpm. Dan power itu disalurkan melalui penggerak roda depan serta transmisi CVT. Sayang sebenarnya turbo tapi menggunakan CVT. Ini juga ada strut bar ini. Dari depannya gagah dan keren, tampak samping juga tak kalah kerennya. Menggambarkan sebuah crossover yang berotot. Ini over fendernya minimalis dengan roda menggunakan ring 18 dengan ban Toyo. Sedangkan profilnya 225/55. Dari depan keren, dari samping gagah, dan dari belakang ini dia. Modelnya di belakang ini unik, kalau nggak mau dibilang apa ya, aneh ya. Mungkin sebagian orang suka, tapi sebagian besar orang sepertinya tidak suka. Dan mungkin juga hal ini yang membuat mobil ini kurang disukai. Ini wiper belakangnya tersembunyi di balik spoiler ini. Oh ya, memang sih tadi saya bilang ini agak aneh. Kaca belakangnya terbelah menjadi 2, tapi ini sebenarnya menjadi apa ya, semacam spoiler kedua. Ini akan memberikan downforce atau tekanan yang lebih bagus pada mobil ini sehingga gripnya juga lebih bagus. Sama seperti di depan, ini ada 4 titik sensor. Bagian belakang dari mobil ini menjadi salah satu titik terlemah dari Mitsubishi Eclipse Cross ini. Kenapa? Selain katanya yang terpisah tadi, yang tidak umum di Indonesia, juga kita lihat, kita buka bagasinya. Belum power back door, dan bagasi ini cukup sempit untuk sebuah mobil yang ukurannya cukup besar sebenarnya. Kenapa sempit? Karena lantainya ini sangat tinggi. Kenapa sangat tinggi? Karena
space atau ruangan dari bagasi ini dimakan oleh sebuah ban yang cukup besar. Ini full size. Salah satu karakter orang Indonesia adalah suka bepergian dan tentu saja menyukai bagasi yang cukup lega. Dan kemarin itu saya sempat merasakan itu betapa susahnya mengatur barang-barang di bagasi yang cukup sempit ini. Sebelum ke kabin depan yang merupakan salah satu poin terpenting atau memiliki banyak keunggulan, kita ke kabin belakang dulu. Ya, ini dia kabin belakang dari Mitsubishi Eclipse Cross ini. Ini cukup lega. Ini joknya sudah kulit. Oh ya, ini ada moonroofnya, kita buka aja biar lebih terang. Ini kaki ini leg roofnya ini masih sangat lega sekali. Headroom juga cukup longgar, cukup lega. Dan ini joknya ini, sandarannya ini memiliki 3 step atau 3 posisi rebahan. 1, 2, dan tadi sangat tegap. Ini cukup tegap. Ya, untuk jarak untuk perjalanan jarak menengah atau dalam kota ini cukup nyaman lah. Tapi kalau untuk keluar kota sepertinya harus direbahkan sekali ke level terendah atau terrebah. Ini nyaman sekali. Kemarin saya dan keluarga menempuh perjalanan sekitar 3.000 km pulang pergi plus muter-muternya. Saya tanya ke keluarga saya, ke istri saya, ke anak-anak saya, semuanya menjawab di belakang tuh enak, tidak terlalu capek. Ini bisa memuat 3 orang, dan jika tidak terpakai ini bisa menjadi armrest dan cup holder di sini. Ini juga bisa dimajukan. Nah, ini bisa dimajukan sesuai kita misalkan mau menaruh barang yang cukup besar, ya udah kita majukan segini. Ini masih ada legroomnya, masih cukup lega. Dan yang menyenangkan dari kabin belakang ini adalah adanya moonroof. Jika kita pengen melihat langit, kita buka. Sekarang kita ke kabin depan yang merupakan adalah bagian paling keren dari mobil ini. Ini sudah kilas. Ini kebuka spionnya kalau kita buka. Nah, ini dia kabin depan dari Mitsubishi Eclipse Cross. Sebelum masuk ke kabin, saya tunjukin dulu bahwa ini adalah pengaturan kursi dari sisi penumpang ini. Ini adalah elektrik 6 arah. Ini maju, mundur, ini naik ke atas, posisi kemiringan dari joknya, dan ini kemiringan dari sandaran kursinya. Kita nyalakan dulu. Nah, ini dia disambut oleh sebuah gambar Mitsubishi Eclipse Cross. Ini MID-nya cukup lengkap dengan pengaturan, ada di sini juga di sini. Ini ada, ini bensin mau habis nih. Hitam biasa. Ini rata-rata pemakaian BBM. Ini sisa jarak tempuh, trip A, trip B. Tuh, ada setting juga. Pencet sini. Tuh. Ada beberapa menu di sini. Tuh. Tinggal pilih sesuai dengan keinginan kita. Seperti yang saya bilang tadi, kabin depan ini adalah merupakan bagian paling keren dari mobil ini. Begitu masuk ke dalamnya, Anda akan merasakan aura mewahnya. Sebentar, ini saya buka dulu sunroofnya biar lebih terang. Nah, dengan sunroof ini aja, ini terlihat mewahnya. Belum lagi material-material lainnya. Ini semuanya berbahan kualitas yang sangat bagus. Ini soft touch, door trim juga soft touch, dashboard sebelah sini juga soft touch. Ini fitur-fiturnya harus di absen satu persatu nih. Kita absen aja deh. Ini setirnya. Setirnya ini nyaman digenggam, berlapis kulit. Di sisi kiri ini adalah pengontrol audio dan head unit. Ini terhubung dengan head unit. Ada pengatur volume dan sampai ke pemilihan menu lainnya. Ada voice command, juga ada Bluetooth untuk telepon. Di sisi kanan, ini yang istimewa. Ini ada cruise control.
bukan cruise control biasa, melainkan adaptive cruise control. Ini juga tentunya sudah tilt dan teleskopik tentunya. Ini ada pedal shift. Ini pengatur dari wiper, ini juga auto, ini lampu juga auto. Ini ada pengatur auto high beam tadi. Di sini kita pencet, ini akan muncul layar di situ. Ada FCM, Forward Collision Mitigation System, sebuah fitur yang akan mencegah mobil ini menabrak objek di depannya. Ada juga traction control, ada head up display yang bisa diatur, dibuka atau ditutup. Ini standar lah, ini pengaturan spion dari dalam, bisa dilipat. Power window-nya sudah all auto, empat-empatnya. Hanya di sisi driver, handle atau pegangan di pintu ini sebenarnya memudahkan kita untuk menutup pintu sih, tapi ini agak mengganggu sih kalau misalkan mau mengatur power window. Ini agak kehalang. Ini head unitnya udah floating, model kekinian. AC-nya ini sudah auto climate control dengan dual zone. Ada touchpad controller. Ini untuk mengatur settingan mobil, mulai macam-macam, mulai dari audio sampai settingan mesin atau settingan dari mobil. Ini bisa dilakukan dari sini. Cuman sayangnya ini agak lelet ya. Transmisinya CVT dengan sensasi 8 percepatan. Sayang sebenarnya, seperti yang saya bilang tadi, sebuah mesin turbo tapi transmisinya CVT. Sudah ada auto hold brake dengan rem parkirnya sudah otomatis juga. Di sini ada blind spot warning atau blind spot monitor. Ini cukup membantu menghindari mobil terbentur atau menabrak mobil lain ketika kita mau berpindah haluan atau ketika melaju di jalan raya. Ada 7 SRS airbag. Ini membuat kita semakin aman jika naudzubillah min dzalik terjadi sesuatu hal yang buruk di jalan. Ibarat pepatah, tidak ada gading yang tak retak, selalu saja ada kelemahan dari sebuah mobil. Nah, di kabin depan ini pun itu juga ada kelemahannya. Apa sih? Salah satunya adalah tempat penyimpanan yang menurut saya itu kurang banyak lah. Karena karakter orang Indonesia itu ketika berpergian itu suka membawa barang-barang, butuh tempat penyimpanan yang lebih banyak. Sun visornya ada cermin, ada lampu, udah keren. Dan ini saya bilang, ini ada sunroofnya, bisa ditutup atau dibuka. Dan kacanya pun bisa dibuka. Dan sayangnya lagi, spion tengahnya itu belum auto chromatic. Day and night view-nya itu masih manual. Dan ini joknya ini sangat nyaman, berbahan kulit, plus sebuah fitur yang kata orang-orang tidak dibutuhkan di Indonesia, yaitu pemanas kursi. Tapi bagi saya ini cukup bermanfaat. Misalkan kita tengah berkendara di daerah pegunungan. Dan juga kemarin saya merasakan sendiri, saya punya masalah dengan punggung. Ketika pemanas jok ini kita aktifkan, itu nggak cuma di bagian bawah, tapi di bagian punggung itu juga hangat. Itu membuat rasa yang nyaman bagi orang seperti saya yang memiliki masalah dengan punggung. Oke, kita coba jalan untuk merasakan bagaimana mengemudi mobil ini. Sebenarnya saya udah merasakannya sih, 3000 km pulang kampung. Cuman ini saya bikin vlog biar Anda tahu gimana rasanya. Ini sunroofnya saya buka, cuman kalau siang gini bagi saya ini terutama nih dilema nih. Kenapa? Karena ada top light gitu, uban saya makin kelihatan. Ini joknya enak banget. Apa ya, badan saya tuh serasa di pangku gitu, di pangku atau dipeluk ya, antara dipeluk dan pangku lah. Kita lewat polisi tidur. Ini suspensinya ini keras, tapi kerasnya itu elegan, kerasnya itu empuk. Oh ya, cerita soal audio kita dengerin. Bisa diganti-ganti, bisa pakai touchpad control, bisa juga pakai yang lain. Nah, ini mobil seharga hampir setengah miliar, tapi audionya itu apa ya, nggak bagus, sayang sekali. Kalau untuk handling ini bisa diandalkan. Saya sudah mencobanya di perjalanan saya ketika pulang kampung, melewati berbagai banyak tikungan
dari tikungan yang biasa sampai tikungan yang agak ekstrim. Dan mobil ini ketika menikung dengan tajam pun itu masih enak sekali. Selain suspensinya yang bagus, itu berkat automatic yaw control, jadi dia mengintervensi pergerakan roda di kedua sisinya. Untuk kekedapan kabin ini bisa dibilang cukup bagus. Suara dari luar itu tidak terlalu masuk ke dalam, suara raungan mesin juga tidak masuk ke dalam. Hanya saja road noise atau suara gesekan roda ban dengan aspal itu cukup terdengar, walaupun itu samar-samar. Untuk visibilitas, mobil ini juga cukup bagus. Pandangan ke depan, ke samping, kanan kiri itu juga bagus. Apalagi ini ditopang oleh adanya sensor serta blind spot warning atau blind spot monitor. Nah, selain blind spot monitor atau Mitsubishi menyebutnya sebagai blind spot warning, teknologi yang cukup membantu ketika berkendara adalah forward collision mitigation system. Itu mencegah mobil ini menabrak. Dengan berbagai piranti atau fitur keselamatan itu, kalau sampai kita masih menabrak menggunakan mobil ini, artinya kita sangat tidak layak menggunakan atau mengendarai mobil. Lalu seperti apa sih tenaga mobil ini? Mobil ini untuk putaran bawah itu sedikit ada rasa berat gitu. Tapi itu bukan karena powernya yang kurang, tapi karena bobotnya yang cukup berat. Tapi begitu pedal gas diinjak, maka mobil ini akan melaju dengan cukup kencang. Di putaran menengah itu juga bisa dibilang sangat-sangat baik. Jadi mulai dari putaran bawah, menengah sampai ke atas itu selalu mengisi. Wow, langsung nih kita muter nikung nih. Sampai ada suara dicit ban sedikit tadi itu masih enak banget. Wow, ya inilah power dari Mitsubishi Eclipse ini. Dan bahkan ketika keluar kota itu kemarin, saya sempat melaju dengan kecepatan di atas 150 km per jam. Dan mobil ini masih anteng, masih enak, handlingnya enak, larinya masih bisa dikendalikan dengan baik, termasuk ketika berbelok tajam. Oh ya, saya mau cerita soal adaptive cruise control. Jadi adaptive cruise control ini itu sebuah teknologi yang sangat membantu kita, sangat memanjakan kita ketika kita berkendara keluar kota atau di jalan tol. Kita tinggal menyeting kecepatan yang diinginkan, maka kita sudah bisa lepas pedal gas. Dengan fitur adaptive cruise controlnya itu, nggak hanya lepas gas, kita juga bisa lepas rem. Kenapa? Karena mobil ini dengan pintarnya, dengan teknologinya itu bisa menjaga jarak dengan mobil di depannya. Ketika mobil di depan itu melambat, maka mobil ini akan melambat. Ketika mobil depan itu akan melaju lebih kencang, maka mobil ini akan menambah kecepatan sesuai dengan setting yang kita atur tadi. Lalu berapa sih konsumsi BBM-nya? Ini di luar dugaan saya. Saya pikir dengan mobil sebesar ini, mesin 1500 cc turbo, walaupun turbo ya, saya pikir akan boros. Ternyata enggak. Untuk dalam kota dengan kecepatan 20 sampai 40 km per jam itu masih bisa dapat 10 sampai 12 km per liternya. Sedangkan untuk luar kota itu lebih irit lagi, itu bisa 14 sampai 16 km per liter. Tapi lagi-lagi konsumsi BBM itu tergantung pada banyak hal, mulai dari kondisi mobil, kondisi jalan, hingga cara kita mengemudi. Dan saat ini mobil ini usianya 1 tahun, 1 tahun 1 bulan persisnya. Harga barunya itu 480 juta rupiah. Jadi kemarin tuh saya mencoba ngecek berapa sih harga pasaran mobil ini di pasar mobil second. Harganya itu sekitar 350 sampai 370 juta rupiah dengan usia 1 tahun dengan kilometer yang cukup rendah. Lalu pajaknya berapa? Karena selalu ada yang bertanya pajaknya berapa. Pajaknya sekitar 5 juta rupiah. Dan demikian vlog saya kali ini tentang Mitsubishi Eclipse Cross Ultimate. Jadi bagi saya mobil ini mobil yang sangat nyaman, banyak atau memiliki banyak fitur kenyamanan, keamanan yang membuat kita lebih safety, lebih nyaman ketika berkendara. Jika ada pertanyaan, ada masukan atau ada apapun, silahkan tulis di kolom komentar. Sedangkan bagi Anda belum subscribe, silahkan subscribe, karena subscribe itu berpahala.
Dan kalau Anda subscribe, saya doakan itu Pak. Tuh. Ini barusan saya merasakan forward collision mitigation controlnya itu, sistemnya itu berfungsi. Jadi ada sebuah kendaraan, tadi ada motor nyelonong di jalur saya, langsung ngerem dia. Dan itu membuat kita kaget. Oke, maaf terpotong tadi. Bagi Anda yang subscribe channel saya doakan agar keinginan Anda untuk memiliki mobil idaman segera terwujud di tahun ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di vlog selanjutnya.